Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Sempurna, segala ciptaan Kau kasihi dengan rahmat keselamatan. Semoga hati kami senantiasa terbuka untuk menerima tawaran keselamatan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari bacaan pertama Kitab Wahyu bab 11 ayat 4 sampai 12. Aku Yohanes mendengar suatu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan,
disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sekarang kita lanjutkan dengan membaca Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, sebab ke-7-nya telah beristrikan dia?" Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik Injil maupun bacaan pertama berbicara tentang kebangkitan orang mati dengan penjelasan masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil didatangi oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Lalu mereka datang kepada Yesus karena Yesus bicara tentang kebangkitan orang mati, terutama dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Yesus bicara tentang Lazarus yang bangkit dan orang kaya yang menderita setelah kematiannya. Pada intinya ada kehidupan sesudah kematian di dunia ini, dan iman kita mengajarkan tentang kehidupan itu melalui kebangkitan.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang-orang Saduki menolak ajaran tentang kebangkitan itu, lalu datang kepada Yesus untuk melemahkan ajaran Yesus tentang kebangkitan. Namun dengan mudah, Tuhan kita Yesus Kristus menjawab pertanyaan bodoh orang-orang Saduki itu. Mereka memiliki pemahaman yang bukan hanya keliru, tetapi sesat. Kesesatan atas pemahaman itu membuat mereka kemudian hidup juga di dalam ajaran yang sesat. Padahal Nabi Musa juga sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa Allah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Disebut 3 generasi Bapa beriman, yaitu Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam 3 generasi itu Allah hadir. Apalagi kepada Nabi Musa, Allah menyatakan Allah sebagai Allah orang-orang hidup, yaitu Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan kita Yesus Kristus menohok orang-orang Saduki yang hanya berpegang pada kitab Taurat Musa dengan mengutip apa yang terjadi pada pengalaman Nabi Musa yang berjumpa dengan Allah sebagai Allah kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seiring dengan itu, kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menjelaskan kehidupan surgawi sesudah kebangkitan itu, bahwa orang tidak lagi dikawinkan, karena di surga dalam kebangkitan orang-orang mati semua hidup dalam damai sejahtera sukacita. Tak lagi ada urusan perkawinan, keturunan, generasi-generasi baru. Semua diciptakan secara baru sebagai manusia-manusia baru yang ditebus oleh Yesus yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam bacaan yang pertama juga disinggung tentang kebangkitan. Kebangkitan 2 saksi besar. Meskipun tidak disebut nama, tetapi simbol-simbol, ungkapan-ungkapan yang dipergunakan oleh Santo Yohanes menunjuk pada Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka adalah saksi-saksi tentang Allah sebagai sumber kehidupan yang terus menjaga, melindungi, dan membimbing umatnya untuk mengalami yang disebut damai sejahtera. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari bacaan-bacaan ini kita semakin diteguhkan dalam iman akan Tritunggal Maha Kudus Allah yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai persekutuan cinta kasih yang memberikan pengharapan akan kehidupan surgawi. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia mengimani Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyelenggarakan hidup kita dengan penuh kasih. Kita juga dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam kesesatan, seperti cara pikir orang-orang Saduki yang hanya berpegang pada satu aspek saja, tetapi melupakan keseluruhan ajaran terpenting yang diwariskan Nabi Musa, sehingga Yesus mengatakan mereka sesat. Jangan sampai kita juga masuk dalam kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman yang sesat, karena biasanya kesesatan itu merupakan bentuk ketidaktaatan, pemberontakan pada ajaran yang secara keseluruhan mengungkapkan kebenaran sejati, lalu orang melawan karena kepentingan
kepentingan pribadi. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang seperti itu. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.